Yang seperti pembahasan kita kemarin, ini tentang pembahasan dunia ya, kayak sebelumnya dalam globalisasi itu ada dampak negatif, ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya seperti yang keterangan tadi, ya. Misalnya kita mendapatkan ilmu lain daripada dari sekolah, benar tak? Jadi boleh kamu lihat-lihat, walaupun jauh dari keluar dari pelajaran kalian mau ingin tahu bagaimana lah anak kita ini bisa pintar, pasti dijawab di Google. Kata orang yang sekarang itu Bapak Google, benar? Bapak Google itu pasti menjawab. Mereka sayang sama kalian, bisa pasti tetap menjawab. Nah, ya. Jadi kalau kalian ingin tahu apa yang ingin kalian tanyakan, yang ingin kalian tahu, Bapak Google siap menjawab. Itu orang-orang menjuluki Bapak Google, ya. Itu untuk dampak positif. Nah, sekarang dampak negatif. Dampak negatif. Dampak negatif itu banyak. Kalau melalui teknologi, ya bisa jadi juga Google juga bisa menjawab. Tapi jangan disentuh ya, kalau kalian dampak negatif. Jadi kita kadang-kadang kita itu melihat mungkin di kayak iklan ya di HP ada pakai anak orang-orang asing yang tidak senonoh yang macam. Nah itu dampak negatif. Jangan dilihat langsung. Kalau kalian terlihat seperti itu, kalian lewatin. Ada? Kalian menuju ke umur baru bisa mengerti. Juga pengetahuan yang berkata tentang kata-kata yang tidak sesuai atau tidak senonoh, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan dampak positif dan negatifnya. Itu. Ya. Nah sekarang itu kemudian kita mengkaitkan di pelajaran kita sekarang ini. Nah sekarang bapak pelajaran kita sekarang ini tentang masih balik ke minggu tadi tentang ASEAN. ASEAN itu tahu kan? ASEAN itu adalah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk lagi kita. Asia Tenggara atau lebih lagi di ASEAN, ya. Kalau Asia ada lebih luas Asia, banyak negara Asia. Misalnya negara atau Asia, Cina, terus Jepang, itu termasuk dalam Asia. Nah, tapi mengerucut sedikit kita mempelajari ASEAN. ASEAN itu Asia Tenggara. Negaranya cuma sedikit, kalau tidak salah 10 negara ya baru ya. Timur Leste yang terakhir daripada Indonesia itu anggotanya. Nah, kalian tahu negara ASEAN itu. Negara ASEAN itu sama negara Asia, termasuk ASEAN ya. Dia itu melakukan kerjasama misalnya dalam bentuk politik, agama, terus budaya, pendidikan. Nah, kerjasama itu kalau kita ngomong bahasa itu, kerjasama itu misalnya gini, kita itu bergabung. Jadi misalnya rumah ini dengan rumah ini bergabung, kita biar lebih maju lagi itu bermano. Nah, seperti itu. Antara negara Asia itu dia seperti itu berkumpul, biar satu negara itu berkumpul itu lebih maju, saling bantu. Dari bidang sosial mungkin di sini di Indonesia terjadinya misalnya kayak seperti tsunami atau tanah longsor. Nah, negara ASEAN tadi itu sudah jelas karena ada satu ikatan organisasi tadi, mereka pasti membantu dari segi kesehatan, membantu tenaga ahli, terus segala macam, ya. Jadi sampai sederhana. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas ini aspek ASEAN tentang kerjasama ASEAN nih. Ada ya? Itu nggak ada. Nah, sekarang nggak ada gambarnya Pak. Oh ya. Gambar. Itu baru ada Pak. Gambar. Nggak ada gambarnya Pak ini. Yuk. Kamu cek. Ini ada Pak. Ini benar tuh Pak, bagus Pak. Ada Pak. Tidak ditutup Pak gambar tuh Pak. Iya tadi saya keluar. Lanjutkan saya Pak. Lanjut. Tadi saya melihat itu.
Nah sekarang ini yang Bapak bahas ini yang kita sedikit kerjasama antar negara ASEAN itu tentang narkoba. Masalahnya narkoba ini bagi dunia itu menjadi momok menakutkan. Momok menakutkan artinya sesuatu yang perlu diperangi, diberantas. Nah begitu juga dengan ASEAN. Mereka menyiapkan cara trik untuk memberantas narkoba ini. Mereka melakukan kerjasama, ya, kerjasama ASEAN untuk memberantas narkoba. Misalnya melakukan seperti kayak bahasa kita ini penyuluhan ya. Ya kita itu bahasa kita ya penyuluhan. Tapi kalau untuk bahasa mereka itu seperti gabungan antara itu seminar penjelasan tentang narkoba tadi. Nah, sekarang ini saya tanya lagi, Bapak menjelaskan ini, saya tanya dulu, apa tahu yang sampai tahu arti narkoba? Saya Pak. Silakan saja. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Ya benar, kasih kebetulan. Ya tidak ya. Jadi kalau jelas lagi, narkoba seperti kata Caca tadi, narkoba itu artinya narkotika, psikotropika, sama obat-obat terlarang. Narkotika itu adalah sejenis zat, ya, berupa cairan ataupun serbuk segala macam zat ya, zat yang bisa merusak. Terus apalagi psikotropika. Psikotropika itu sejenis bahan-bahan kimia yang bisa dikatakanlah yang mengandung sejenis hal-hal yang memabukkan. Itu. Terus obat-obat terlarang. Obat-obat terlarang itu jelas. Obat yang dilarang itu seperti misalnya ekstasi. Anak-anak ada istilah ekstasi? Hah? Ya. Ekstasi itu adalah suatu pil ya. Pil kata orang itu. Bapak juga yang pernah lihat, kita pernah lihat ya. Bapak cerita juga. Pil ekstasi itu bagaimana? Yang jelas itu berupa pil. Kan pil ekstasi berarti berupa pil. Pil ekstasi dia itu berupa pil yang kegunaannya itu sangat-sangat dilarang. Tidak ada di peredarannya di toko-toko. Kalau cari ekstasi itu di apotek tidak ada. Yang jelas kalian tertangkap kalau ini juga ekstasi segala macam ya. Nah jadi itu mereka itu biasanya pil ekstasi itu mereka buat dengan bentuknya secara tersembunyi, ya, tersembunyi. Kemudian mereka itu dilegalkan dengan mencari kekayaan sendiri. Itu mahal nak. Bapak kurang tahu itu berapa itu, tapi yang jelas mahal. Jadi kebanyakan orang yang memakai narkoba itu atau penjual narkoba itu dia berduit, kaya. Karena mereka jual itu, tapi itu di luar dari jangkauan pelajaran kita ya. Artinya anak-anak sekalian harus mengetahui apa itu narkoba, bukan saja kata tadi. Artinya narkotika, terutama psikotropika dan obat-obat terlarang. Yang jadi anak-anak harus tahu apa itu artinya. Yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada kita melakukan diskusi. Di sini sudah jelas kita buat 3 kelompok ya tentang narkoba ini. Ya ini Bapak tunjuk langsung ya, kelompok 1, kelompok 2, dan itu kelompok 3 ya. Bapak kasih tugas ini. Ada ini, silakan diisi. Makanya nanti kita bahas ya namanya. Berdasarkan pengetahuan kalian. Jadi di sini kalian lihat di versi ini. Ini nomor kerja ini kalian. Ini kolomnya kecil ya. Ya boleh, oke, yang penting kamu ngerti ya. Ya. Jadi kerjakan sebentar, Bapak awasi, nanti kita bahas sama-sama. Ya, nanti sampai sini anak. Yang apa bisa kalau tidak bisa ditanyakan, nanti kita bahas sama-sama. Karena kerjasamanya boleh dijalankan. Lihat, bantu, saling boleh, tapi jangan terlalu ribut. Boleh tanya ke sama kawannya, mana Pak? Ini.
Boleh lihat bukunya itu boleh. Diskusi kalau memang ada yang bisa masuk dari buku silakan diambil. Di tema 1 ini sub 2. Boleh lihat ya, atau pemikiran kalian yang pernah berdasarkan Bapak terangkan tadi. Keluar. Sinyal. Boleh masuk aja. Masuk dewe ya? Masuk aja. Yang ini. Jadi. Ya, sini jadi. Ya lu ya, Nak. Kalau ada masalah silakan ditanyakan sama Bapak. Go. Ya, itu yang satu itu apa arti apa arti narkoba tadi ya? Yang ini kita perjelas tadi. Kita sama ya? Silakan dengan samanya. Boleh kalian lihat-lihat misalnya mungkin di buku atau pemikiran kalian bahas sama kalian. Maksudnya nanti kalau ada kesulitan kita bahas sama-sama nanti, ya. Cukup yang kita bahas yang AW ya, sampai 5 ya, batas yang 1 sampai 5 itu ya, dan ini berubah. Berdasarkan penjelasan daripada Bapak tadi, mungkin bisa kalian cerna apa yang Bapak katakan tadi. Apa itu narkoba? Baru kan Bapak mengenai ya. Dampaknya bagaimana? Nah, kenapa narkoba itu semakin meluas? Seperti Bapak katakan tadi. Kenapa? Adanya tadi, ngomong tadi kan? Adanya mungkin yang ini, yang Bapak terangkan tadi, dampak negatifnya. Kenapa narkoba ini soal nomor 2? Mengapa peredaran narkoba semakin luas? Itu masuk ke dalam apa yang Bapak terangkan tadi dalam dampak negatifnya. Pokoknya sudah. Masuk
cukup yang 5 ya. Cukup yang apa ya? Kita bahas, terusnya kita bahas sama-sama. Kelompok 1 selesai belum? Belum. Sudah kelompok 2 ya? Bukan ya, tunggu kawannya. Lihat lagi, ini kelompok 2. Benar tak jawabannya? Kira-kira berdasarkan penerangan apa yang Bapak katakan tadi. Yang nomor 2 itu Bapak pergambaran mengapa peredaran narkoba itu semakin luas. Ya, itu kalian cerna dari penjelasan Bapak lagi sudah dalam sisi negatifnya. Tentang apa? Tentang teknologi ya. Kalian jabarkan? Bagaimana? Terus apa dampak penggunaan narkoba bagi penggunanya? Ya, kemarin juga sudah. Kelompok 1 sudah belum? Ya. Nah, kita bahas sama-sama ya. Yang sekarang yang ini kelompok 1 tadi. Coba baca nomor 1. Baca, lihat kedengaran, coba. Nomor 1 apa? Apa itu narkoba? Ya, dengarin. Apa itu narkoba? Kita ulang lagi ya. Penjelasan dari Bapak tadi apa itu narkoba? Silakan. Narkoba adalah narkotika, psikotropa, dan obat-obatan yang terlarang. Ya, benar. Benar, silakan. Itu. Nah, ada pendapat lain? Benar? Mati dia. Ada pendapat lain enggak? Nah, artinya itu sama ya. Seperti dengan pendapat tadi, narkotika itu dari tingkatan daripada narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Tadi yang Bapak sudah Bapak jelaskan, apa itu narkotika, apa itu psikotropika, apa itu obat terlarang. Sudah Bapak jelaskan ya. Jadi kita lewatkan saja yang tadi. Masalahnya sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Sekarang kelompok berapa ini? Nomor 2. Mengapa peredaran narkoba semakin luas? Kelompok 3 coba. Apa jawabnya? Ya. Nomor 2 dulu. Karena adanya dampak negatif tentang teknologi. Ya, benar. Walaupun ada dampak negatif dari teknologi benar, tapi itu secara luas ya. Maksudnya gini, seperti Bapak terangkan tadi, negatif dalam teknologi itu apa tadi? Mereka itu mungkin dapat tayangan, misalnya di Google, seperti orang lagi makan narkoba atau hisap narkoba. Jadi mungkin mereka itu pengen coba. Nah, itu yang dapat negatifnya. Ya, berdasarkan teknologi. Jadi berhubungan dengan teknologi tadi ya, seperti tadi HP tadi, ya itu teknologi. Nah, ya. Terus nomor 3, siapa yang menjawab? Kelompok mana? Yang kemarin. Boleh kelompok 3 ini, coba lagi, coba. Ya silakan. Apa dampak penggunaan narkoba bagi penggunanya? Ya. Sakit jantung, hilang keseimbangan badan, berhallusinasi yang tinggi dan bisa mati. Iya. Jadi dampak penggunaan narkoba itu yang pertama itu dia itu biasanya pertama sekali mudah rentan kena penyakit jantung. Ya. Rentan kena penyakit jantung. Misalnya bisa jadi jantungnya itu atau melemah atau pemung, bagaimana ya? Yang kedua apa tadi? Hilang keseimbangan badan. Ya, kehilangan keseimbangan badan. Mungkin anak-anak keseimbangan badan itu terlalu makan narkoba itu orang tersebut kondisi badannya menurun. Seperti mungkin badannya itu kurus. Ya, kadang-kadang orang pemakan narkoba itu kadang-kadang lupa makan, lupa tidur. Dia beranggapan cukup sama narkoba itu mereka sudah merasa puas. Itulah kehilangan keseimbangan tubuh seperti tadi yang kata Kafira tadi ya. Terus yang ketiga, Berhallusinasi
berhalusinasi yang tinggi. Berhalusinasi. Tahu halusinasi? Siapa tahu? Kaya. Ya, menghayal. Menghayal tingkat tinggi. Kalau kita ngomongnya, dijelasnya. Halusinasi tingkat tinggi berarti berhayal tingkat tinggi. Misalnya gini, dia itu pikiran orang memakai narkoba, konon katanya, itu pikiran mereka itu selalu senang. Jadi dia mungkin berhayal jadi orang kaya, jadi presiden, jadi apa lagi misalnya itu. Jadi mereka itu senang terus, jadi merasa senang. Itu harus kita halusinasi. Itu yang membuat mereka ketagihan. Ya. Jadi misalnya ada juga orang itu tidak lagi merasa sakit atau malam, begadang itu, lapar tadi termasuk juga. Ya. Terus apa lagi? Dan bisa mati. Yo, bisa mati itu jelas. Kebanyakan narkoba itu kalau sudah kebanyakan itu namanya overdosis ya. Overdosis itu bukan istilah narkoba saja, yaitu overdosis itu kelebihan, terlalu banyak memakai. Pakai apa baik? Kalau kamu banyak minum juga overdosis, banyak makan overdosis. Overdosis itu kelebihan. Ya. Nah itu kalau kelebihan overdosis obat terlarang tadi jelas. Mereka tidak tahu aturan, bukan seperti dokter. Dokter kalau makan obat dikasih saran 3 kali 1, benar nggak? Nah, ya kan? Minum sirup 3 kali 1, 2 kali 1 dalam 1 hari. Artinya punya aturan kalau dokter. Tapi kalau mereka makan narkoba itu tidak pakai aturan, semau mereka. Ya, jadi mereka kepengen makan. Mereka pengen makan obat tersebut. Nah, terlalu banyak seperti tadi, overdosis tadi, ya mungkin tubuh mereka itu tidak bisa menampung atau tidak merasa kuat menampung zat yang ada di narkoba tersebut. Ya, ujung-ujungnya apa yang kita boleh? Mati, meninggal. Sudah banyak ya contoh. Oleh narkotika itu orang meninggal. Yang meninggal ini bukan orang tua saja, kadang-kadang anak remaja. Yang penting dia sudah terlalu banyak makan narkoba. Ya. Ngerti sampai di situ? Ya. Selanjutnya nomor 4. Nomor ini, ya. Baca dulu soalnya. Nomor 1 ya, nomor 1, coba nomor 1. Baca. Dampak penggunaan narkoba bagi lingkungan. Ya, tahu lingkungan? Tahu. Lingkungan itu jawab yang sama kamu. Lingkungan itu sekitarnya. Jadi apa dampaknya ya? Apa negatifnya ya? Negatif atau positif itu? Negatif kan? Dampak negatif. Nah, di lingkungan artinya di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekitarnya, di pergaulannya, di teman-temannya, di keluarganya, itu lingkungannya. Kebanyakan orang narkotika itu, orang menggunakan obat-obat terlarang itu, mereka itu dengan lingkungannya tidak abai, artinya tidak perhati. Mereka tidak mengenal, mereka tidak peduli. Misalnya contoh seperti ini. Orang yang pemakai narkoba itu kebanyakan lebih senang menyendiri, ya, menyendiri. Dia mau menyenangkan hati sendiri, dia makan obat terus di dalam rumah atau di kamar. Nah jelas, kalau seandainya ada orang sedekah, kalau kita bahasa kita sekarang ya, ajakan. Kalau bahasa kita di sini sedekah, mereka tidak mungkin datang. Orang, dia tidak ada pemikiran itu, mungkin ngomongnya mengatur, seperti bapak tadi halusinasi ya. Seperti itu kan, kadang-kadang mengatur. Jadi kebanyakan orang tidak mau. Sudah itu satu lagi belum bapak bahas. Orang narkotika itu musuhnya polisi. Belum bapak bahas. Jadi kadang-kadang mereka takut tadi ini takut kalau melo-melo atau gitu. Ya, ikut-ikutan. Jadi misalnya ada polisi, mungkin ada polisi mau nangkap, takutnya mereka itu terlibat, padahal mereka tidak pakai. Itu.
Tapi yang jelas, belum Bapak bahas tadi, orang narkotika itu musuhnya polisi. Pernah nonton ini kan? Banyak bandar narkotika, bandar sabu, bandar apa lagi ditangkap polisi. Sampai-sampai kadang-kadang hukuman mati, hukuman penjara nunggu. Ya. Nah, itu dampak negatifnya di lingkungan. Ya. Yang pertama, dikucilkan. Positif, mereka itu dikucilkan oleh tetangga atau lingkungannya. Ya, gitu. Yang kedua, polisi, urusan polisi. Dan namanya anak, walaupun dikit, ada satu contoh. Kalau anak-anak nanti mencapai cita-cita, ini belum sampai ke sana anak-anak ya, baru kelas 6, anak-anak. Kalau seperti bapak, contoh bapak yang bapak-bapak guru kalian ini, kalau mau masuk kerja itu, kalau mau ikut tes itu, katakanlah contoh tes PNS ya. Nah, tes PNS. Bapak ibu kalian itu, mereka itu tes narkoba dulu. Ya. Tes narkoba. Tes narkoba itu ada tempat khususnya kalau di kota-kota itu seperti tempat khususnya BNN, Badan Narkotika Nasional. Itu dites. Jadi bapak omong jelas sekali ini seperti air kencing kalian. Air kencing kalian itu diperiksa. Kalau positif masuk dikena ya, memakai narkoba. Positif itu berarti pemakai. Ya. Nah, terbukti pemakai narkoba melalui alat. Jadi kalau kita pakai sedikit saja, waktu kita diperiksa, jelas langsung terbukti. Nah, kalau kalian tes PNS tadi, kalau bapak mau pengen seperti bapak ibu guru kalian, nah, kalian tidak lulus dalam saran itu. Ya. Ngerti sampai di situ? Ngerti. Ya. Nah. Sekarang yang nomor 5 suara kelompok 4. Kelompok 2. Nomor 5. Apa di lingkungan? Ya, sama kayak seperti yang keterangan tadi, nomor 4 tadi. Coba nomor 4 tadi ada itu. Benar dah apa yang dikatakan Bapak tadi. Ya. Terus bisa juga diskusi nantinya sama orang tuanya, Pak. Kata Bapak guru kami tadi, narkoba itu adalah ini. Dampak negatifnya ini, positifnya tidak ada. Ya. Biasanya ada dua macam. Biasanya suatu hal itu adanya dua macam, ada dampak negatif, ada dampak positif. Seperti global tadi. Ada negatif, ada positif. Kalau narkotika tidak ada dampak positif. Yang pertama uang habis, mahal itu Bapak tadi ini. Yang kedua dikucilkan sama tetangga atau lingkungannya. Yang ketiga apa tadi? Berurusan dengan polisi yang berbahaya. Ngerti kan sampai di sini? Ngerti. Ada yang bertanya kan? Tidak. Ya, sudah. Nah, untuk pembahasan ini saya rasa cukup ya untuk hari ini. Bapak lihat dulu, silakan kumpul. Nah, diskusi ini kita bahas untuk penjelasan pelajaran IPS ini. Saya rasa anak-anak sudah ngerti berdasarkan penjelasan daripada bapak tadi ya. Dan selanjutnya kita mempelajari pembuatan 2 tentang berkaitan dengan pelajaran IPS tadi, SBDP tentang brosur. Ya, brosur. Ada yang tahu apa itu brosur? Tidak, Pak. Brosur itu adalah suatu cara untuk menarik perhatian agar bisa yang bacanya atau yang melihatnya tertarik. Brosur itu banyak, nah ya. Brosur itu bukan sekedar untuk penempelan pengumuman baik. Masuk SD ini syaratnya umur 6 tahun, fasilitasnya apa-apa, itu bukan. Brosur itu banyak. Brosur misalnya emak kamu, emak kamu jualan tekwan model, bisa dibuat brosurnya. Misalnya terima pesanan model tekwan dijamin tokcer, ya kan? Dijamin enak dan tokcer, dijamin enak dan tokcer. Nah, itu bisa. Setelah itu brosur itu harus yang perlu anak ingat. Brosur itu menampilkan yang pertama itu gambar. Menampilkan gambar yang menarik semenarik mungkin. Terus tulisan, yang kata Bapak tadi,
tulisan saya tulisan dua tadi dijamin enak Rekaman dan cuma konsep 30 menit. kan menarik enaknya kalau kayak kelompok itu gambar mungkin untuk makannya otomat jadi bisa menarik warnanya bagus-bagus itu kan jadi anak-anak brosur itu Baru masuk jam dulu. brosur itu adalah suatu media penyampaian agar yang melihat atau yang melihat atau membacanya tertarik berminat dengan hal yang disampaikan daripada brosur tersebut. Seperti tadi, jualan tadi, kemudian pengen makan di rumah kaca, jualan kaca lemak. Kata beli nikmat dan top chair nya memang bisa lapor itu apa itu top chair tadi. Tapi ada nikmatnya ada apa? Ya, jadi tertarik orang tadi. Kita coba. Jadi pernah tadi makan di keluar, lagi video makan. Ya, Bu, nah, itu brosur. tunggu ya. Jadi ini jelas. Nanti sampai di sini. 40 menit. Baru 40 menit. Jadi Bapak berkaitan nih sekarang ini kita bahas ini brosur tentang narkoba berkaitan dengan pelajaran IPS muatan kita IPS tadi, ya tentang narkoba. Nah, jadi bisa kalian buat brosurnya bagaimana? Ini lain tapi kalau brosur tentang narkotika Bapak tadi jangan mengajak makan narkoba. Makan, silakan makan di rumah saya makan narkoba. Ini dijamin enak dan konsep kan ya? 40 menit. Narkoba tadi tidak adanya sisi positifnya. Ini brosur tentang narkotika itu, narkoba itu tentang 40 pelarangan, ya, pelarangan tentang narkoba, ya. Nanti, nah, sekarang silakan kalian coba-coba kita diskusi, kalian bertugas nanti tentang buat brosur tentang narkoba. Ini Bapak kasih kertas, siapkan alat tulisnya seperti ini Bapak kasih kertas APS ya untuk menggambar. Coba, jadi temanya brosur tentang narkoba. Jangan ngajak makan narkoba mana? Penggalakan melarang pemakaian narkoba. Itu ini. Ya. Jadi coba kalian buat nanti kita koreksi sama-sama. Benar tak? Silakan kalian keluarkan pensil, alat-alat warna kalian. Tapi ini seperti diskusi ya, sama-sama. Dan nilai sama-sama nantinya. Silakan. Coba. Silakan kalian gambar. Ya. Kalian lukis, kalian bayangkan gambar narkoba itu seperti apa. Aduh, bisa-bisa misalnya Bapak kasih contoh dikit tentang mungkin kita itu ada pil. Ya, silakan. Kalian gambar-gambar. Ya, kalian gambar-gambar. Ya. Setelah itu biar menarik, gambar kalian itu di-clear, diwarnai, ya, warna seterang mungkin, semenarik mungkin, ya. Clearin nak, sudah itu gambarnya nak, clear ya. Ya, warnain nak, biar lebih bagus, warna clearnya, warnain. Nah. Warnanya kalau capek gantian sama kawannya. Kawan dulu. Ya. Nah,
dari situlah ingat ya pesan Bapak tadi, narkoba itu bukan mengajak makainya, tapi melarangnya. Jadi kalian brosur itu melarang pemakaian narkoba, ya. Saya kamu mengajak tentang brosur Bapak itu tentang ngajak makan tadi, kamu buat ngajak makan narkoba, ya. Cara brosur itu yang jelasnya harus menarik semenarik mungkin, dia lebih gunakan kata-kata yang enak yang sebenarnya mungkin, sama terus warna setelah mungkin, ya. Terus boleh ya. Yo gantian warnanya kalau mau capek tapi jangan keluar dari ini, dari pengertian kalian nomor apa. Kamu minta warna hijau, dia warna kuning. Kasih tahu warna kuning ini. Jadi anak-anak brosur itu banyak ya. Jadi ada brosur untuk masuk sekolah itu brosur. Brosur itu keren. Sekarang kebanyakan dituangkan ke dalam bentuk banner. Ada banner. Kebanyakan brosur itu dituangkan dalam bentuk banner. Banner itu adalah spanduk itu nah. Kebanyakan dibuat seperti itu biar dilihat mereka yang melihat. Seperti jualan tadi, banyak kan jualan, kamu lihat tak? Tetangga kamu jualan, ada tak merek-merek jualan di Ibu Siti? Nah, betul itu kan? Jawabannya sudah jelas ya. Belum. Ya, gimana ya? Ruang ya. Kenyang. Lalu warnanya yang bagus ya. Ya. Nah, warnanya ya, pelan-pelan, biar jelas. Sudah belum? Sudah ya? Sudah semua? Nah, sekarang kita pilih satu-satu. Kelompok satu dulu. Sekarang Bapak mau tanya. Bukan kelompok satu. Kelompok yang mana yang bisa menjelaskan gambarnya? Dari kelompok mana dulu? Ayo jelaskan maksud dari gambar yang brosur yang kalian buat. Ayo, coba kita terang lagi. Coba jawab. Ayo, kelompok mana dulu? Kelompok 3? Mau? Ayo coba, lihat. Lihat, kami lihat ke depan ya. Nah, coba ke depan, boleh ke depan. Coba. Saya menjelaskan, nanti Bapak bantu ya. Nah, ya. Satu saja. Anak-anak, ini. Nah, sambil dulu ya. Nah, jelasin. Maksud daripada gambar ini. Narkoba dalam mulut kita. Dan kita menyanyikan
nih. Apa bentuk? Pentingnya apa botol ini itu apa? Ini betul kan tanya kan? Ayo. Siapa yang nanya? Kaca. Nanya apa? Boleh ditanya. Aduh itu tuh apa bu? Ini. Kodira kan? Dita, apa itu artinya? Ayo, boleh saya tanya itu? Apa? Bukan. Hanya gambar itu, berdasarkan gambar itu apa yang perlu ditanya oleh kaca? Botol. Nah, botol itu apa artinya? Botol ini adalah obat-obatan yang terlarang. Misalnya jadi maksud dari Nita ini, ya. Maksudnya itu. Maksudnya gambar ini alkohol. Ada yang tahu apa itu yang alkohol tuh? Alkohol itu adalah minuman yang memabukkan, minuman keras. Bukan keras batu. Maksudnya keras itu efeknya kuat, keras, ya bisa memabukkan. Itu dikatakan minuman keras. Nah, silakan Nita. Dulu. Oke, kita ulang dulu. Ini hasil gambar dari kelompok 3. Lihat anak-anak. Yang disampaikan oleh Nita tadi benar. Penyampaian itu jelas. Artinya memberantas narkoba, lenyapkan narkoba. Mana melenyapkannya itu? Nah, melenyapkan narkoba tadi benar itu Bapak terang seperti Bapak terang tadi. Kita berantas dengan cara menjauhinya atau bagaimana. Terus ditanya Caca tadi dari kelompok 1 tadi. Apa itu botol Nita? Botol itu bukan botol minuman. Tidak tahunya. Botol ini kata Nita tadi botol mengandung alkohol. Obat-obat termasuk dalam obat-obat terlarang ya, ini ya termasuk yang terlarang. Yang tidak boleh diminum. Yang kata tadi minum minuman keras. Artinya keras itu bukan keras batu, nah ya. Keras itu berarti mempunyai efek yang kuat seperti memabukkan, gitu, hilang kesadaran, ya. Ini jelas suntian. Kata Bapak tadi, sebelumnya tadi suntian tadi apa? Yang suntian tadi tentang biasanya identik kalau narkoba itu tentang suntian atau mungkin bisa ya tebak-tebak, ya. Kalau tidak salah suntian itu gunanya untuk memasukkan sampai kayak dokter memasukkan obat ke dalam tubuh. Nah mungkin mereka itu memasukkan cairan narkotika tadi atau obat-obat terlarang tadi melalui suntikan ini. Ya, ngerti sampai di sini? Ngerti. Nah, ini kelompok 3 bagus. Ini kan kelompok siapa yang nyampaikan? Kelompok 1, kelompok 1 coba. Coba, sampaikan. Siapa yang ke depan? Yang berani? Ya, Caca. Ya, lihat anak-anak perhatiin ya. Ya. Lihat, ini ada tema besar, artinya bacaan besar. Wujudkan Generasi hebat. hebat. Terus, Narkoba. terus adu anak sekolah, adu pelangi. Nah, dari brosur yang kelompok 1 buat ini ada naiknya tidak? Kata-katanya atau gambarnya apa dia? Sudah itu apa jelas tuh? Ayo, kelompok 2 ada yang tanya tidak? Apa budaya itu tangan ini ya? Tangannya muka panjang ini dan hal ini macam. Coba lihat. Ada Pak. Ya, silakan. Itu bebas narkoba. Iya. Ya, Caca bisa jawab tidak? Bebas narkoba itu bagaimana maksudnya? Ya. Bebas narkoba itu maksudnya itu misalnya di tempat ya bebas narkoba, artinya di tempat itu memang tidak ada benar-benar tidak ada yang menggunakan narkoba. Ini yang dimaksud. Silakan dulu kita kasih tepuk tangan bagus ini. Bapak sedikit ya. Dari wujudkan generasi hebat bebas narkoba. Maksud dari kata kelompok 1 ini wujudkan generasi hebat bebas narkoba. Jadi mereka itu mengharapkan ini ada anak sekolah. Ini anak sekolah ini. Anak sekolah ini mengharapkan anak sekolah nantinya tidak memakai narkoba, bebas narkoba, mewujudkan generasi hebat. Kalau tidak memakai narkoba, anak-anak itu tersebut nantinya diharapkan menjadi anak-anak yang hebat, berpikirnya lebih bagus daripada yang pengguna nantinya pengguna narkoba. Ya, tangan membantu ini, berarti mereka ini merasa senang.
planning ini biasanya wujud daripada kebahagiaan. Artinya kalau memang narkoba tidak dipakai, mereka akan merasa senang. Ya, bagus untuk kelompok 1. Nah, terakhir kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2, maaf ya. Nah, kita perhatikan. Lihat gambarnya, lihatkan sama dulu sama kawan-kawan. Nah, ya. Nah, pakai narkoba. Begitu. Terus ada apa? Nah, ada apa itu? Di sini ada. Ini ya benar, sama-sama seperti Dinta tadi ada botol kecap ya bukan? Bukan ya, bukan botol kecap ya, botol minuman. Di sini tuh minuman keras. Terus ada suntikan sama juga intinya. Sini ada juga nih rokok. Perlu kita bahas nanti. Nah, ya bagus. Apa yang kalian jawab ini kalian buat ini benar semua, bukan? Ya, bakar narkoba. Berarti sampai artinya bakar narkoba. Bakar narkoba ini artinya bakar narkoba. Kata-katanya agak keren dikit, bakar. Terus ada sama, ada sontean, ada minuman. Tapi minuman itu apa ya? Lebih ya minuman. Terus di sini ya Bapak kemudian ada rokok. Pak, rokok itu termasuk dalam narkoba bukan Pak? Rokok itu sebenarnya termasuk, nah, tapi bukan istilahnya barang yang dilarang. Nah, yang dikatakan barang-barang narkoba itu kan narkotika, sebetulnya dan obat terlarang. Nah, ada zat-zat yang terlarang. Dalam rokok itu terdapat zat-zat terlarang, tapi harus diingat rokok itu memang tidak dilarang, ya. Nah, dia itu mengandung racun nikotin. Racun nikotin itu yang membuat keragian. Itulah kenapa kebanyakan orang yang merokok itu tidak bisa lepas daripada merokok. Di mana mereka merokok? Bapak kamu merokok dah? Merokok. Nah, merokok ini efeknya merusak jantung, paru-paru, duit habis. Kata bapak kamu. Nah, ya. Boleh Pak merokok kalau sekali tidak bisa nak. Kata bapak tadi. Rokok ini mengandung zat nikotin yang bersifatnya ketagihan, hampir sama saja dengan narkotika sebenarnya. Walaupun rokok ini tidak digolongkan dalam zat-zat yang berbahaya, zat-zat yang dilarang di Indonesia. Tapi termasuklah dalam zat-zat yang berbahaya. Ya. Jangan coba ya. Ini khususnya anak laki-laki mencoba-coba merokok. Merokok itu bisa meracuni otak kalian. Artinya kalian sudah bersih, otak kalian untuk berpikir jernih. Ubah tusuk dalam artian kata bapak tusuk itu berpikir tidak jernih lagi. Ubah seharusnya pintar, ubah tidak pintar, kurang. Ada racun tadi. Ya kan untuk ini. Dan anak sekalian dari penjelasan ini kumpul ya. Dulu, berarti tugasnya ini kumpul bapak dulu. Dari penjelasan bapak, daripada tema tadi, pelajaran hari ini tema 4, tema 2 ini tentang yang dua muatan. Jadi yang pertama tentang globalisasi, yang tentang narkotika ya. Berkaitanlah dengan pelajaran SPDP, kita membuat brosur menggunakan narkoba. Artinya dalam seperti tema kita kan memakai bergolongkan 12. Dalam satu muatan itu bisa dipakai 2 muatan. Dalam satu penerangan ini bisa dipakai 2 atau 3 pelajaran. Ini bapak pakai ini 2 pelajaran, misalnya IPS dengan narkoba dengan SPDP. Bisa juga kalian gunakan juga misalnya dengan kita bilang 3 pelajaran. Tidak untuk kemungkinan dengan 2 pelajaran. Nah, jadi dari penjelasan dari bapak-bapak ini, bapak tadi, anak-anak semuanya bisa ngerti? Ya, ngerti. Mungkin apa yang bapak jelaskan tadi bisa anak-anak terapkan di rumah atau bapak anak cerna apa itu arti narkoba, dampak negatif dan positifnya bagaimana, ya. Artinya, sudah itu juga brosur. Jadi
tadi brosur itu seperti Bapak jelaskan, brosur itu bukan brosur mengajak memakai narkoba, tetapi brosur itu memakai menjelas atau melarang memakai narkoba. Ya. Itu harus anak-anak harus jelas, harus mengerti apa itu narkoba ya. Jangan sekali pesan daripada Bapak, anak-anak mencoba, karena anak-anak akan berurusan yang pertama yang jelasnya berurusan polisi. Ya. Kalau untuk kerja mungkin anak-anak masih jauh nyanyi-nyanyi ya. Tapi yang jelas anak-anak akan berurusan polisi, anak-anak akan dikatakan kata orang di sini rusak. Tidak tahu rusaknya apa, tapi kadang-kadang dikatakan rusak. Artinya anak-anak belajar tidak akan fokus lagi, anak-anaknya bahaya saja segala macam. Baiklah anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Pada hari ini silakan anak-anak nantinya ulangi lagi lihat bukunya dari penjelasan Bapak ini. Dan di sini Bapak sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.